Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus kematian anak artis Thamara Tiasmara, Dante. Rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya serta kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Rekonstruksi pertama sebanyak 12 adegan seharusnya digelar di rumah tersangka, namun dipindah ke Polda Metro Jaya. Rekonstruksi ini memperagakan bagaimana persiapan sebelum tersangka berangkat ke kolam renang. Selanjutnya, rekonstruksi dilakukan di kolam renang, tempat di mana tersangka menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Jika tersangka terbukti dengan sengaja telah menyiapkan pembunuhan, maka bisa saja dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling berat, hukuman mati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun sosial media, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Dalam hukum tidak ada upaya banding. Tapi saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan ini. Ya. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan hari ini. Kuasa hukum menyebut tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan. Tutup sama sekali pintu untuk melakukan upaya-upaya hukum yang mungkin akan kami lakukan. Ya. Kami mencadangkan semua hak kami untuk melakukan itu. Kami akan berdiskusi dengan saudara Aiman mengenai hal ini, karena sama sekali tidak ada alasan untuk mencita akun Instagram, ya, saudara Aiman. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Ya. Ini tentu satu hal yang kami akan diskusikan, akan pertimbangkan. Akun emailnya, ya. Ini kan juga berlebihan penyitaan. Tapi sekali lagi saya tidak ingin bicara mengenai pra-peradilan yang dilakukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Presiden Joko Widodo membuka rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 di Aula Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Presiden hadir didampingi Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam acara ini, Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Menurut Presiden, kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI yang menganggap bahwa Prabowo telah berdedikasi dan berkontribusi di dunia militer dan pertahanan. Presiden pun menampik pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo merupakan transaksi politik sebab merupakan hal biasa dalam kesatuan TNI Polri. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal. Apakah ini bagian dari transaksi politik itu Pak? Ya kalau jadi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Dalam acara ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan alat peralatan pertahanan dan keamanan Al-Palhankam berupa kendaraan listrik kepada Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan yang disaksikan oleh Presiden. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Aksi maraton unjuk rasa, demonstrasi terus disuarakan. Emang nggak jurdil, Bu? Hasil sirekap penggelembungan suara, apa itu jurdil menurut Anda? Saya berharap tidak ada eskalasi yang lebih tinggi dibandingkan ini. Kelihatannya eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang lempar, tikus mati dilempar. Menolak pemilu curang dan kita
bahwa aturan ditabrak oleh salah satu paslon gitu ya, tapi kemudian tetap melenggang. Lalu di mana trust rakyat? Selamat malam pemirsa, Pesta Demokrasi Pemungutan Suara 5 tahunan berujung maraknya demonstrasi di jalanan. Kelompok masyarakat sipil hingga ibu-ibu menyuarakan dugaan kecurangan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum dan di depan kantor Badan Pengawas Pemilu. Lebih jauh lagi, masyarakat sipil mendukung rencana angket dugaan kecurangan pemilu. Di sisi lain, ada pula masa tandingan yang mendukung kerja perangkat kepemiluan. Angket yang pasti, demonstrasi semakin menjadi-jadi. Saya Abraham Silaban, inilah The Prime Show. Aksi massa terjadi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Aksi massa yang didominasi emak-emak berdaster sembari membawa peralatan masak ini begitu menyita perhatian publik, terutama para pengguna jalan yang melintas. Mereka datang menyuarakan dugaan kecurangan pemilu 2024 dan menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang semakin tak terkendali. Para demonstran juga membawa keranda jenazah ke depan kantor Bawaslu sebagai simbol matinya demokrasi di tanah air. Sobat, aksi maraton unjuk rasa, demonstrasi terus disuarakan. Tidak hanya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tapi di Jalan MH Tamrin, di depan gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Aksi unjuk rasa juga terus dilakukan, disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Dan di sebelah kiri saya Anda bisa lihat, ini adalah kelompok ibu-ibu yang mereka hadir dan bersuara mengkritik proses pemilu yang terjadi. Saya Abraham Silaban, saya akan gali lebih dalam mengenai apa-apa saja yang menjadi perhatian kelompok mama ini. Karena mereka hadir di sini tentu saja dengan satu alasan. Apa betul iya ada kecurangan? Apa betul iya ada keraguan-raguan dan kekhawatiran terhadap penyelenggara pemilu? Kita akan tanyakan langsung. Kita ingin tahu nih Bang, ini sampai bawa keranda di depan Bawaslu, ini maksudnya apa? Jadi begini, kita sudah melihat bahwasannya penyelenggaraan pemilu mulai dari awal itu sudah menunjukkan bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan di mana penguasa itu telah melakukan tangan besinya yang menurut masyarakat Indonesia itu pelanggaran yang terjadi itu memang ada unsur-unsur kesengajaan. Makanya di sini kita bawa keranda itu menandakan bahwasanya matinya demokrasi di Indonesia. Tujuan kami datang ke Bawaslu untuk meminta Bawaslu untuk bertindak tegas, menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas. Emang sekarang nggak berjalan sebagai pengawas karena fungsinya kan sudah tetap berjalan dalam realnya. Tadi kita sudah audiens ke Bawaslu untuk menekankan kembali fungsi mereka dan meminta untuk Bawaslu mempublikasikan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini dan jangan hanya diam saja. Itu harapan kami. Kenapa? Karena saat ini juga kita bisa melihat apa mengenai bansos yang sudah dibagi-bagikan itu kami meminta pihak Bawaslu juga untuk mengusut tuntas. Anda menilai memang ada nuansa pelanggaran atau memang Anda punya bukti-buktinya? Kalau untuk bukti kan kemarin tadi sudah berbicara dengan pihak KPU, mereka memang butuh bukti otentik. Tapi hal itu sudah kita jelaskan juga bagaimana kita menindaklanjuti bukti otentik itu kalau berasnya aja sudah habis itu. Karena di kemasannya itu ada paslon tertentu yang dipasang. Anda menduga bahwa langkanya beras sekarang dan tingginya harga beras ini nggak lepas dari pembagian bansos beras secara masif? Ada indikasi ke sana. Oke, dan Anda menduga juga ada kaitannya kepada pemilu? Ya,
ada. Sangat menduga itu semua memang betul-betul terjadi. Masih percaya tidak dengan pengawas pemilu ataupun perangkat pemiluan yang sedang bekerja? Nah, tadi kita sudah berbicara dengan pihak Bawaslu di bagian tenaga ahli pencegahan sama Biro Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu. Ada Ibu Yesti, ada Bapak Lesmana dan Bapak Anak. Itu kami menekankan lagi kepada Bawaslu untuk betul-betul dia menjalankan tugasnya. Dan kami masih percaya Bawaslu akan menindaklanjuti segala pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di 2024 ini. Bung Oscar, ada anggapan bahwa aksi yang Anda lakukan ini diboncengi oleh muatan politik. Barangkali orang yang merasa kecewa dengan hasil pemungutan suara, setidaknya hasil hitung nyata dari KPU yang sudah masuk 70% lebih atau hasil hitung cepat. Bagaimana Anda menjelaskan anggapan itu? Jadi begini, kita ini bergerak atas nama rakyat yang memang notabene mereka sendiri sudah melihat secara kasat mata bahwasanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan mereka secara spontan mereka turun ke jalan dan kami memfasilitasi dari Gerakan Keadilan Rakyat untuk para emak-emak ini untuk hadir di Bawaslu saat ini. Dan tidak ada unsur-unsur politik lain, apalagi ada bohir, apalagi ada parpol di belakang kita, itu tidak. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang Anda menepis bahwa ini semua dibayar? Tidak. Dan bisa dipastikan ke mereka, boleh wartawan tanya satu-satu mereka apakah mereka dibayar atau tidak. Ini tidak dibayar sama sekali? Tidak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Untuk Pak Ronald juga terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kelompok ibu-ibu menyampaikan orasinya. Kita akan lihat apa saja yang mereka suarakan, tentu saja. Belum diapa. Ini apa tulisannya, Bu? Rakyat tuntut pemilu jurdil. Emang nggak jurdil, Bu? Seperti yang kita ketahui, hasil sirekap penggelembungan suara, apa itu jurdil menurut Anda? Sebenarnya kalau hasil pemilu itu tidak curang, kita pasti terima kalah menangnya, pasti kita sportif. Cuma karena hasilnya seperti ini, seperti yang kita ketahui, waduh, merugikan paslon lain, sangat-sangat merugikan. Dan juga merugikan masyarakat, bukan hanya paslon, masyarakat semua rugi dengan keadaan pemilu yang curang. Kita rakyat Indonesia memerlukan pemilu yang jujur, tidak curang. Kasihan kita semua dicurangin. Kalau kita kalah, kita ikhlas dengan kejujuran. Tapi kalau kita kalah dengan kecurangan, masyarakat semua sakit hati. Betul nggak, Bu? Betul sekali. Jadi kita tidak percaya dengan pemerintahan, tidak percaya dengan orang yang selama ini kita banggakan. Kita percaya semua ada sebabnya. Kita tahu apa penyebab masalah itu. Kita cari sebenarnya ada di hak angket nanti hasil terakhirnya. Ibu nggak percaya sama Bawaslu? Oh tidak, justru dia membiarkan. Kita tidak percaya Kita semua tidak percaya dengan KPU Bawaslu. Tidak percaya. Tidak percaya. Bawaslu bohong. Semua karena uang. Ada konspirasi KPU, Bawaslu, Semua karena uang semua. Sudah disetting semua. Udah disetting? Betul, semua. Siapa yang setting, Bu? Ya ada deh, pasti kita semua tahu ya nggak ibu-ibu? Ini sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk protes terhadap proses pemilu yang terjadi.